Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji adalah milik Allah yang telah mempertemukan kita secara langsung, meskipun ini zaman online, tetapi kita bisa bermuajahah, tatap muka langsung di rumah yang insya Allah penuh berkah dan juga bermuatan sehat, ya, karena cahaya begitu banyak masuk ke dalamnya. Udara juga, kemudian warna-warna hijau pada daunan juga bisa kita pandang, membuat sejuk hati kita. Di rumahnya Ibu Maria. Dari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kata pembawa acara tadi rata-rata sudah lebih daripada umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali saya nih masih belum lebih umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama Bang Puja. Dan yang lain juga ada, masih muda-muda juga. Sehingga detik ini kita bisa melewati tahun 1445 dan sudah masuk ke tahun 1446. Di bulan pertama dari kalender Islam, kalender Hijriah, yaitu bulan Al-Muharram. Salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam dari 4 bulan mulia. Yang kata Nabi, salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Dan kita sudah berada di penghujung bulan Al-Muharram. Kalau tidak salah ini tanggal 28 atau 29. Oh, kemarin 28. Kemarin saya diundang untuk santunan yatim di apartemen Gateway tanggal 28. Sekarang tanggal 29. Di ujung bulan Al-Muharram. Bulan pertama dari kalender Islam yang perhitungan awal tahunnya dimulai dengan momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada awal mula hijrah itu wajib. Hijrah itu wajib, berarti tidak boleh tidak. Kagak boleh kagak alias kudu, harus. Siapa yang tidak berhijrah mengikuti Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, lalu dia mati, maka kematiannya itu diceritakan dalam Al-Quran. Bayangkan, peristiwa kematian diceritakan dalam Al-Quran. Kalau akhirnya baik sih, senang kita. Diceritakan akhir kematian kita baik, di mana Al-Quran dibaca sepanjang zaman. Tetapi kalau akhir kematian seseorang, akhir kehidupan seseorang, buruk, lalu dibaca terus berulang-ulang, ya sepanjang zaman, maka begitu sial nasib orang tersebut. Di antaranya Fir'aun laknatullahi alaih. Allah ceritakan bagaimana kisah akhir kehidupan Fir'aun. Dan di antara kisah akhir kehidupan yang dicela oleh Allah adalah orang yang mati tidak ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Ini peristiwa apa nih berarti? Peristiwa kematian. Itu peristiwa di mana nyawa seseorang itu dicabut oleh malaikat. Dan Allah menceritakan ini. Innal ladzina
tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ada orang yang ketika mati bukan husnul khatimah, tetapi su'ul khatimah. Disebut oleh Allah sebagai zalimi anfusihim. Mati dalam keadaan zalim kepada diri sendiri. Ya. Memang kezaliman itu, Bu, bukan hanya dilarang kepada orang lain. Bahkan kezaliman, Pak, juga dilarang untuk diri sendiri. Siapa yang menzalimi orang lain sama seperti menzalimi diri sendiri. Dan Allah mengatakan, fala tazalamu, kalian tidak boleh saling menzalimi, apalagi terhadap diri sendiri. Dalam bulan Al-Muharram, Allah juga menegaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum, kalian tidak boleh berbuat zalim di bulan Al-Muharram. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya, ada orang-orang yang mati mengakhiri kehidupannya waktu itu tidak ikut hijrah bersama Nabi. Allah katakan zalimi anfusihim. Apakah yang disampaikan oleh malaikat kepada orang ini? Malaikat berkata, fima kuntum, kalian nih gimana? Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, yang lain juga pindah ikut Nabi, kok kamu nggak ikut pindah? Kok kamu nggak hijrah bersama Nabi Muhammad SAW? Fima kuntum. Lalu mereka menjawab kepada malaikat, kunna mustad'afina fil ar. Kami nggak sanggup hijrah. Kami orang-orang lemah. Kami nggak tahu jalan. Ya. Kami nggak punya nafkah belanja. Kami nggak punya keberanian dan kecerdasan. Kunna mustad'afina fil ar. Kami terdesak juga di sini. Kami terhimpit juga di sini. Maka malaikat menjawab lagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kalau memang kalian terhimpit di Mekah, tak bebas dan terbelenggu di Mekah, bukankah ada negeri yang lain semacam Madinah? Fatuhajiru fiha. Kan kau bisa pindah, bisa hijrah. Seperti orang Pariaman, bisa pindah. Ya, kalau merasa sumpek di Pariaman, bisa hijrah gak? Bisa. Jadi rantau ke Jakarta, jadi rantau. Ya. Maka orang Pariaman terselamat dari pertanyaan malaikat nih. Ya, kenapa nggak hijrah? Kami hijrah ke Jakarta. Tapi ayat ini ayat tentang waktu itu, konteksnya. Bukan untuk Pariaman, bukan. Untuk orang Mekah. Kenapa kalian tidak hijrah? Ya, kan bumi luas. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kalau memang kalian merasa sempit di Mekah, tak bebas beribadah, tak bisa kalian menyembah Allah saja, harus menyekutukan Tuhan, maka pindahlah bersama dengan Nabi. Maka sekian alasan diberikan oleh mereka, kata malaikat, hijrah, hijrah, fatuhajiru fiha. Akhirnya ketika disadari ternyata ada di antara mereka yang tidak berhijrah dengan alasan yang benar, maka Allah memberikan maaf. Illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan allazina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ada orang yang memang kurang cerdas, kurang cerdik, nggak punya keberanian, nggak punya modal, atau dia terikat dengan hal yang lain sehingga tidak bisa meninggalkan tempat tinggalnya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang waktu itu orang berhijrah macam-macam modelnya. Ada yang modelnya kayak Umar. Berani dia hijrah itu, terang-terangan dia bilang, siapa yang mau istrinya jadi janda? Siapa yang mau anaknya jadi yatim? Silakan halangi Umar hijrah. Ayo kita tarung. Siapa yang mati, siapa yang hidup. Berhijrah dengan modal keberanian.
Ada yang berhijrah dengan cara pengorbanan. Seperti sahabat Nabi yang bukan pribumi Mekah. Dia orang Romawi. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia mengembara, merantau dari Romawi ke Mekah. Ya, awal mulanya dia orang yang tak punya apa-apa. Tapi berhasil jadi orang kaya di Mekah. Ketika dia mau hijrah, dia dihalangi. Kata orang Mekah, pendatang. Orang Romawi, enak aja. Datang ke sini nggak bawa apa-apa. Sekarang pergi mau membawa harta dari Mekah ke Madinah. Tidak bisa. Kalau kamu mau pergi berhijrah bersama nabimu, tinggalkan semua hartamu. Maka Suhaib Ar-Rumi berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, silahkan kalian ambil hartaku, aku akan pergi bersama dengan nabiku. Maka di perjalanan ayat Quran turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan berita, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara sahabat Nabi ada orang yang siap berkorban. Enggak apa-apa dia tinggalkan hartanya, yang penting dia tidak kehilangan nabinya. Hijrah dia ke Madinah. Dan ada juga yang berhijrah ke Madinah menggunakan hilah, kecerdasan. Pertama yang melakukan itu Rasulullah SAW yang digunakan kecerdasan. Nabi bilang, Ali, malam ini kamu tidur di sini. Sehingga orang-orang yang sudah mengepung Nabi ada 40 pemuda nggak mengira bahwa Nabi itu berangkat berhijrah. Disangkanya Nabi masih tidur. Cerdas Nabi. Ali tidur sini. Maka Nabi diam-diam keluar. Bertemu dengan Abu Bakar. Ya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 binatang, tunggangan. Kata Nabi, jangan kita yang pakai sekarang. Titip dulu ke orang lain, suruh antar ke Gua Sur. Nanti kita ketemu di Gua Sur. 2 atau 3 malam mendatang kita akan ketemu. Cerdas Nabi, nggak mau pakai kendaraan dulu. Kecerdasan dipakai. Tak kalah cerdas putrinya Abu Bakar. Di rumah, ya, dia punya kakek, ini waktu itu belum masuk Islam. Dia bilang kepada Asma, Asma, mana bapak kamu, Abu Bakar? Ya, nggak ada. Jangan-jangan dia pergi nih sama nabinya tuh. Dan dia sering kali membuat kamu susah. Ya, kata si anak, ya, kakek, bapak pergi ninggalin duit banyak. Lalu Asma cerita, dia ambil batu-batu yang kecil, yang tipis-tipis menyerupai koin-koin dinar. Diletakkan di tempat penyimpanan uang, ditutup dengan kain, lalu si kakek dipegang tangannya. Kek, ayo kek, aku tunjukin uang yang ditinggalkan oleh ayah, oleh Abu Bakar. Kakeknya kan buta, maka dipegang batu-batu tersebut diraba. Kata kakeknya, oh iya, ternyata bapakmu meninggalkan uang yang sangat banyak sekali. Ya, begitulah kecerdasan daripada Asma bintu Abi Bakar. Sehingga sang kakek pun yang awalnya khawatir, hilang kekhawatirannya dan menjadi tenang hatinya. Di tengah jalan lagi-lagi Nabi diteror karena ada mata-mata. Bagusnya Nabi waktu itu jarang jalan-jalan untuk berdagang. Jadi mukanya itu agak kurang familiar. Berbeda dengan Abu Bakar yang sering berdagang ke sana kemari, familiar mukanya. Sehingga ketika ada mata-mata ketebak. Abu Bakar, ya, kamu Abu Bakar kan? Iya, Abu Bakar kamu. Ya, siapa orang ini? Karena yang lagi dicari adalah Rasulullah. Ditanya, siapa orang ini? Kata Abu Bakar, rajulun yahdini sabil. Dia adalah seorang lelaki yang menunjuki aku jalan. Ya. Maksudnya Abu Bakar, dia nabi yang menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dipahami oleh mata-mata sebagai guide, penunjuk jalan. Sehingga dia beralih. Dia tanya langsung pada Nabi Muhammad,
Min aina anta? Dari mana kamu? Nabi Muhammad menjawab, min ma, dari air. Maksud Nabi dari air adalah dari air mani. Sebagaimana firman Allah, falyanzuril insan mimma khuliq. Khuliqa mimma'in dafik. Manusia itu diciptakan dari air mani. Nabi bermaksud jujur bahwa dia diciptakan dari air. Dia berasal dari air. Tetapi sang mata-mata mengira dia berasal dari kampung air yang ada di Yaman. Ada kampung namanya Ma. Jadi Mimma. Jadi Nabi menggunakan ayat Quran, tetapi yang disalahpahami oleh orang tadi. Ini namanya hijrah dengan menggunakan kecerdasan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita di pagi hari ini tadi di spill tadi disebutkan berhijrah menuju akhlak dan ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama adalah yang saya sebut tadi hijrah itu wajib. Konteks zaman dulu hijrah fisik. Pindah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya Nabi setelah hijrah balik lagi ke Mekah. Sehingga Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi. Setelah kita kembali ke Mekah, nggak ada hijrah lagi kata Nabi. Ya, jadi kewajiban hijrah sudah dihapus dengan kembalinya Nabi ke kota Mekah. Tetapi Nabi mengatakan walakin niyatun wa jihad atau jihadun wa niyah. Yang ada itu adalah jihad dan niat berhijrah. Tetap mesti ada. Artinya kapanpun kita terhimpit, terbelenggu, susah, baik di dunia, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, apalagi urusan akhirat, maka kita tetap disuruh hijrah, cari tempat yang kita jadi lapang, enak, tak terikat, tak terbelenggu. Tetap ada. Tetapi kemudian akhirnya para alim ulama mengatakan, sebagaimana kaidah atau prinsip yang dibuat oleh Nabi, meskipun hijrah tidak ada, tetapi sosok muhajir tetap harus ada. Muhajir namanya. Orang yang berhijrah. Hijrahnya nggak ada. Tetapi muhajirnya masih ada. Jadi jiwa muhajir mesti ada. Ibarat petinju udah nggak naik ring lagi. Tapi jiwanya sebagai petinju mesti tetap ada kan begitu. Ya. Kata Nabi, al-muhajir man hajara ma ammanahallahu an. Ya. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya saat ini masihkah ada motivasi untuk hijrah dalam diri kita? Ada gak, Bu? Ada ya, Pak? Ada. Ya. Kalaupun tidak hijrah fisik, itu hijrah non fisik. Apalagi jiwa seorang petualang, jiwa seorang yang suka hijrah yaitu muhajir, dia harus tetap ada, yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka temanya berhijrah, artinya kita pergi meninggalkan, menuju akhlak dan ibadah. Masalahnya Ibu, Bapak, apakah akhlak itu sudah selalu baik atau juga bisa buruk? Pertanyaannya adalah, akhlak itu selalu baik atau buruk? Ada buruk? Ada baik, ada buruk. Pertanyaan lanjutan, kalau saya ramah, senyum, tundukan, bungkukan badan, santun, ini akhlak baik, akhlak tercela? Akhlak baik, yakin? Hah? Fisiknya jauh baik. Ini dia tema yang membuat saya harus berpikir tentang akhlak. Temanya menuju akhlak dan ibadah yang diridhoi Allah.
saya muncul pertanyaan, adakah akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah? Adakah ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah? Ya. Kalau akhlak itu baik, apakah dia selalu diridhoi Allah? Kalau ibadah itu bagus, apakah dia selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuh kan? Nah, muncul. Ya, kalau ini berarti macam-macam syaratnya. Maka kita akan sama-sama kaji tentang ini. Pertama dari mulai akhlak dulu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak sering kita dengar ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Bahkan dalam Quran, Nabi itu akhlaknya azim. Bukan karim lagi. Kalau kita kan akhlak karimah. Kalau Nabi akhlaknya azimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Apa itu akhlak yang karimah yang baik? Membalas kebaikan dengan setimpal. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Tapi kalau Nabi bukan karimah lagi. Tapi azim. Bukan sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Bukan sekedar itu. Tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Akhlaknya azim. Ya. Tetapi orang seringkali keliru memaknai atau mengartikan akhlak itu. Kalimat baik dan buruknya itu sudah hilang. Dia bagus tuh, berakhlak anaknya. Orangnya baik, punya akhlak. Padahal seringkali orang tertipu dengan akhlak seseorang. Seperti yang dibilang kan? Ya. Seringkali orang tertipu. Dia mau baik banget tuh. Jika ketemu, senyum, sapa. Ujung-ujungnya duit saya dibawa kabur. Ujung-ujungnya duit saya dibawa kabur. Berarti senyum selalu baik gak? Belum tentu baik. Ramah juga. Tergantung orangnya. Iya. Iya. Berarti akhlak itu sekarang yang pakai bukan cuma orang baik. Yang pakai juga orang-orang jahat. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mempelajari akhlak-akhlak yang baik dengan tujuan yang tidak baik, karena ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, waktu Nabi berhasil hijrah ke Madinah, Nabi berhasil mencetak para penghafal Quran. Ada 70 orang terkenal sebagai qurra, penghafal Quran. Bahkan bukan sekedar hafal. Qurra di zaman itu sebutan bagi orang yang hafal Quran, mengerti tafsirnya, juga memahami hukum ahkam di dalamnya. Maka Nabi ditemui oleh orang, minta tolong, wahai Nabi, bisa gak dikirim 70 orang itu untuk ngajar di tempat kami? Ya. Maka Nabi senang. Dihantarlah 70 orang itu. Baik gak orang ini depan Nabi? Baik sekali. Berucap dengan santun, memohon dengan rendah hati, agar dikirim para penghafal Quran. Tetapi setelah Nabi kirim, 70 orang penghafal Quran dibunuh semuanya. Pertanyaannya, ini orang akhlaknya baik atau buruk nih? Meskipun datangnya baik-baik datangnya. Nabi, tolong dong dikirim hafal Quran untuk mengajar. Nanti kami akan begini. Diantar, dijemput. Tetapi mereka tak pulang kembali. Sampai-sampai Nabi selama 2 bulan angkat doa. Melaknat mereka yang membunuh para penghafal Quran. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengira dermawan itu akhlak yang baik. Padahal kadang-kadang dermawan itu belum tentu akhlak yang baik. Ya. Jadi sebenarnya akhlak itu tergantung siapa yang memakainya. Kalau orang baik, maka dia menjadi baik. Kalau orang buruk, dia menjadi buruk. Sehingga ada akhlak yang baik tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada ibadah yang juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita sebut saja ibadah sholat. Ibadah sholat dia amal baik atau amal buruk? Pastikah dia mendatangkan keridhaan Allah? Belum tentu, ya. Belum tentu. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sholat belum tentu dia tulus mengerjakan sholat itu. Ketika ada sifat-sifat yang buruk menyertai sholatnya, maka tidak mendapatkan keridhaan Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik, ya, apabila mereka mendirikan sholat, mereka berdiri malas-malasan. Ya. Jadi pertama udah kelihatan nih, orang yang sholat nggak selalu orang beriman. Ada juga orang yang munafik, pura-pura beriman. Yang kedua, ketika sholat dia malas-malasan. Jadi sifat malas-malasan ini, ketika dia nempel di amal yang bagus sekalipun, belum tentu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang nggak jauh-jauh seperti kita juga misalnya punya anak buah. Ya. Yang satu kita suruh, kita lihat dia rajin kerjanya. Kelihatan tulus kerjanya. Yang satu kita lihat kerjanya kayak malas-malasan begitu. Kayak terpaksa atau ogah-ogahan. Kira-kira ridho kita, rasa senang kita kepada siapa kita berikan? Kepada A yang rajin dan tulus, atau kepada B yang malas-malasan dan terpaksa? Nah, tentu kita berikan kesenangan itu pada A. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan di situ, tidak semua amal baik mendatangkan keridhaan. Contohnya adalah sholat. Yang kedua, misalnya sedekah. Kita katakan sedekah amal yang baik. Tetapi sudahkah dia mendatangkan keridhaan Allah? Belum tentu. Karena ada ayat Quran menyebutkan orang sedekah, jangankan Allah ridho. Yang menerima sedekah pun sakit hati. Yang menerima sedekah pun nggak senang. Dia kecewa dan sakit hati. Apa itu? Iya, apa itu Ibu? Bil manni wal aza. Ada orang sedekah, tetapi dia ungkit-ungkit sedekahnya itu. Dia sebut-sebut sedekahnya itu. Dia senggol orang lain. Sedekah 1 juta aja disebut-sebut namanya. Hajah fulanah misalnya. Nah, diumumkan lagi, senggol yang kiri. Itu sedekah 1 sak pasir aja. Disebut-sebut Haji Fulan. Iya, betul. Kemudian, ya, ketika diumumkan ada orang sedekah 100 juta, disebut hamba Allah, dia senggol dua-duanya. Tuh, kayak gitu dong kalau sedekah, nggak disebut namanya, hamba Allah. Itu saya tuh. Itu saya tuh. Nggak disebut namanya, tetapi ditunjuk dirinya. Apakah orang yang bersedekah seperti ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jangankan Allah, bahkan manusia yang menerimanya pun merasa tidak suka. Namanya bil manni wal aza. Yang kata Ibu tadi, pahalanya akan hapus seperti terhapusnya tanah yang berada di atas batu yang licin, kemudian disiram dengan air hujan yang sangat deras. Bersih gak kira-kira itu batu? Bersih. Arti pahalanya gugur karena dia telah menyertai amal baiknya dengan sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang lelaki yang dia sudah sadar bahwa dia
sudah berada di umur transisi, yaitu umur 40 tahun. Ya, di mana dia telah melewati masa-masa pertumbuhan dan perkembangan serta peningkatan, dan dia akan melewati masa-masa penurunan dari 40 sampai ke 60. Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan kepada keadaan asalnya. Betul. Awalnya Allah ciptakan dia lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian kalau udah 40, kemudian sedikit demi sedikit menjadi lemah kembali. Maka orang itu sadar, dia diajarkan doa oleh Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa bersyukur, yaitu bisa menggunakan nikmat yang Engkau berikan untuk berbagai kebaikan. Pertama tuh, syukur adalah menggunakan semua nikmat untuk kebaikan. Kalau syukur punya umur, berarti umurnya dipakai buat kebaikan. Syukur punya badan sehat, digunakan untuk kebaikan. Harta, jabatan, dan semuanya, tanda syukur adalah menggunakannya untuk kebaikan. Tetapi kalau sujud syukur dicium artis gimana kira-kira? Dianggap syukur nggak kira-kira? Kan anak-anak zaman sekarang gitu. Anak-anak zaman sekarang, asal dia dipeluk sama artis Korea, dia sujud syukur. Gitu. Kadang-kadang orang nggak paham dan nggak mengerti apa makna syukur. Orang main bola berhasil bikin gol, sujud syukur. Orang habis nonjok orang di atas ring, bikin babak belur. Orangnya pingsan, diangkat tangannya, sujud nggak? Sujud syukur. Apa kata ulama? Apakah pantas Anda sujud bersyukur kepada Allah di saat yang sama Anda bikin babak belur orang? Ya. Apakah pantas Anda bersujud syukur kepada Allah karena memasukkan bola ke dalam gawang, sementara jam sholat telah Anda langgar sampai kelewatan? Pantas gak sujud bersyukur? Tidak. Kadang-kadang yang disebut dengan ibadah atau akhlak yang baik sekalipun belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam doa ini Allah mengajarkan begini. Setelah engkau minta diberikan taufik untuk bersyukur atas nikmat, berikutnya minta wa an a'mala sholihan tardoh. Mintalah agar bisa beramal soleh yang diridhoi. Nah, ini poinnya nih. Amal harus soleh, tetapi juga harus diridhoi. Apalagi kalau amal buruk, maka dia tidak boleh. Apalagi tidak diridhoi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, atas nama bahasa yang baik-baik, seringkali orang berkamuflase tentang akhlak yang buruk dan tidak diridhoi. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diajarkan Al-Quran, wa an a'mala sholihan tardoh. Kira-kira hari ini bahasa judi lebih familiar atau bahasa slot? Bahasanya slot. Ketika para ulama, para juru dakwah mengingatkan judi itu haram, kata anak-anak SMP, kami nggak main judi Pak Ustadz. Mainnya game katanya. Oh game apa? Game slot katanya. Sampai saya pun bingung, apa hukumnya game slot? Game slot tuh apa sih bilang? Judi, sama aja. Ya. Judi baik offline ataupun online tetap hukumnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau anak-anak kita membeli semacam ciki yang berhadiah, Ibu, Pak, kita perlu tanya tuh anak, kamu beli ciki itu karena kamu mau memakannya
Atau hanya kamu ingin dapat hadiahnya saja? Yang kadang-kadang ketika kau buka, ada hadiahnya, kadang-kadang zong tidak ada. Ternyata kita lihat tuh anak buka cikinya, dibuang. Ah, nggak ada hadiahnya. Maka itulah judi. Maka pastikan anak-anak kita terhindar dari akhlak yang buruk semacam judi yang tak sadar, ya. Itu sudah masuk dalam produk-produk makanan, ya, yang remeh-temeh seperti itu. Kenapa? Karena dampaknya nanti kalau yang remeh dan ringan saja tidak diperhatikan, nanti jadi satu kebiasaan, sudah jadi anggota dewan, nggak bisa lolos dari yang namanya judol, judi online. Seperti yang diberitakan sekarang, ternyata orang yang terjerat dalam judol bukan hanya masyarakat kelas bawah, bahkan orang-orang dianggap menengah ke atas dan berpendidikan tinggi, mereka pun jatuh dan terjerumus dalam dosa judi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun barangkali orang itu setelah menang judi, dia sedekahkan. Bisa nggak? Bisa. Jadi judi baik atau tidak nih? Dia judi, tapi menang disedekahin. Baik atau buruk nih? Atau dia korupsi, tetapi dia pakai buat berangkat haji. Nah, bingung nggak malaikat kira-kira nih? Dibilang buruk, tapi buat pergi haji. Dibilang jelek, tapi buat sedekah. Tapi cara ngambil dan memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Maka tema ini mengingatkan kita bahwa akhlak yang baik sekalipun, sopan santun dan sebagainya, belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga amal yang baik pun belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini zaman di mana semua kebaikan telah dibalik orientasinya dalam rangka keburukan. Nggak apa-apa kamu korupsi, yang penting sopan. Ya, yang penting sopan santun, ya. Nggak apa-apa diancam penjara sekian tahun, asalkan sopan santun bisa dikurangi. Itulah zaman di mana banyak akhlak-akhlak baik, amal-amal baik, tetapi dipakai oleh orang-orang yang salah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang baik yang lebih berhak mengamalkan amal-amal yang baik, lebih pantas menggunakan akhlak yang baik daripada orang-orang buruk yang hanya menjadikan itu sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema itu. Maka berikutnya saya berikan keleluasan jika ada Q&A, question and answer atau diskusi, silakan. Terima kasih Ustaz. Acara selanjutnya tanya jawab ceramah Ustaz ini kita sediakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Diskusi boleh, silakan. Iya. Jadi kita batasi waktu 12 perangkat. Silakan Pak moderator yang tunjuk siapa lebih dulu. Yang pertama adalah Ibu Upi. Ibu Upi silakan. Iya, Ibu Upi silakan. Oh, 3 pertama. Silakan Bapak. Oke, 3 silakan Ibu Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya permainan tanpa ada perjudiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ya dari Ibu Ibu Upi ya. 2 pertanyaan dari Ibu Upi. Yang kedua, tapi saya jadikan pertama, apakah boleh seseorang itu memainkan alat-alat permainan yang seringkali digunakan untuk perjudian? Ya, misal main kartu remi. Kan nggak judi Pak Ustadz, cuman mainnya doang, kan gitu. Maka sebenarnya perjudian itu kan adalah sifatnya spekulasi, taruhan, dan dia bisa berbentuk berbagai macam, ya, bisa dengan bentuk berbagai macam atau menggunakan berbagai alat. Nah, kalau alat-alat yang sudah identik
dengan alat judi, ya, sehingga ketika orang melihat, kita langsung dituduh, udah tua masih main judi. Ya, misalnya main kartu, kan dia biasa identik dengan perjudian. Maka tentunya kita dalam Islam itu dianjurkan meninggalkan. Dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kita menjadi tertuduh. Ya. Jangankan itu untuk alat-alat yang identik dengan judi. Bahkan kalau kita itu zakat, itu sifatnya wajib. Zakat. Lalu kita sembunyi-sembunyi dengan alasan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Dalam Islam justru tidak begitu. Kalau zakat itu hukumnya wajib, maka Anda mesti tunjukkan bahwa Anda sudah membayar zakat. Karena kalau Anda sembunyi-sembunyi, malah Anda akan dituduh sebagai orang yang tidak bijak, orang yang tidak taat, karena tidak membayar zakat. Jadi dalam Islam itu, kita dianjurkan untuk menunjukkan dan menampakkan kebaikan di tempatnya, dan juga dianjurkan untuk meninggalkan keburukan di tempatnya juga. Jadi terkait dengan alat-alat yang biasanya dipakai orang untuk berjudi, maka kita tinggalkan permainan-permainan seperti itu. Tetapi kalau sifatnya yang tidak umum, seperti bola, orang bisa berjudi. Tapi orang kan nggak bilang orang main bola itu berjudi kan? Maka masih boleh orang itu bermain bola misalnya. Ya. Jadi kalau alat yang sudah identik dengan perjudian kita tinggalkan, permainan-permainan yang tidak identik dengan perjudian masih diperbolehkan, meskipun dalam usia-usia tertentu, atau profesi-profesi tertentu seperti ustadz, tentu sudah sebaiknya juga ustadz itu meninggalkan hal-hal yang demikian, karena orang akan tuduh, ustadz apaan begitu, masih main catur aja, gitu misalnya. Biasanya ustadz udah nggak main catur lagi dia, karena dianggap main catur itu buang-buang waktu, lebih baik baca Quran, zikir, tahajud, dan sebagainya. Yang kedua, tapi ibu tadi pertama pertanyaannya, bagaimana tips supaya hati kita ini bersih, sehingga amal-amal kita bisa lurus, sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, pertama kita mesti tahu garis besar haluannya. Ya, kalau negara kan ada GBHN dulu, garis besar haluan negara. Dan dia perlu diulang-ulang dalam penataran kan. Ditatar lagi. Maka demikian juga nafsu kita. Diri kita harus diingatkan terus tentang garis besar haluan kita secara syariat. Dan itu terdapat dalam Al-Quran. Maka tidak ada lain kecuali kita harus membaca Al-Quran dalam hari-hari kita. Di samping membaca lafadznya, juga membaca maknanya. Kalau ada kesulitan dalam memahaminya, langsung konsultasikan dengan ustadz atau alim ulama. Salah satunya, kalau kita nggak bisa sendirian dan dengan frekuensi yang cepat pengulangannya, bisa dengan pengajian seperti ini. Dengan pengajian tadi setahun ada 5 kali, di situ kita bisa berkonsultasi, bisa juga langsung dibacakan ayat-ayatnya. Ini termasuk salah satu cara mengontrol nafs kita, diri kita, agar tidak salah dan tertipu, mengira ini amal baik, tetapi ternyata dia belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk silaturahim, ini amal baik, tetapi ingat, bisa jadi murka Allah turun, bisa jadi ridha Allah tuh turun. Kalau setelah bertemu kemudian muncul hasud, dengki, kemudian iri, ini pertemuan yang dimurkai. Tetapi setelah kumpul semakin solid, semakin sayang, semakin mahabbah, maka inilah yang disebut pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyindir orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan kau kira orang yang kumpul hatinya kumpul, karena orang yang berjudi satu meja dengan bandar, apakah mereka senang kalau bandarnya menang? Pasti marah. Ataukah mereka itu rela temannya menang? Tentu mereka tidak rela. Satu meja, satu alat permainan judi, tetapi hatinya saling ingin menjatuhkan kepada yang lainnya. Maka perkumpulan pertemuan yang seperti itu, Allah sebut perkumpulan yang dimurkai. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Perkumpulan yang hanya fisik,
tetapi hatinya bertengkar dan berselisih, adalah perkumpulan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan terkontrol kalau kita senantiasa ulang-ulang dalam pengajian. Akan makna daripada amal soleh juga harus disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian. Termasuk zikir. Apakah zikir kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Belum tentu ya. Maka kata seorang yang ahli zikir, istighfarmu harus diistighfari lagi. Kan kita minta ampun nih. Astagfirullah, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Itu istighfar kita harus diistighfari lagi. Kadang-kadang apa? Mulutnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pikirannya kemana-mana. Ya. Kayak saya ngomong sama ibu sambil main HP. Kira-kira marah gak ibu? Kamu nih nggak sopan banget ngomong sama saya tapi mainin HP. Kan gitu. Kita seringkali penampilannya zikir. Duduk bersila, pegang tasbih, khusyuk menghadap kiblat. Udah pikiran kita kemana-mana. Enggak menghadap kiblat. Nah, maka semua zikir, baca Quran, sholat, puasa, sedekah harus tadi apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, hijrah itu datang sendiri atau dicari. Ya, hijrah itu artinya pindah, meninggalkan keburukan ya. Dia datang sendiri atau dicari? Kekuatannya taufik namanya. Taufik untuk bisa hijrah, apakah kita diem aja nunggu dikasih kekuatan atau kita cari kekuatan untuk bisa meninggalkannya? Di dalam Islam, berdiam diri namanya berharap. Berdiam diri, ngarep-ngarep di dalam hati. Dalam Islam ada namanya doa. Doa itu bukan cuma berharap, tapi mesti disampaikan dalam bentuk ucapan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jangan diam, jangan cuma simpen dalam hati, tetapi utarakan dalam lisan. Sebut nama Tuhanmu, minta kepadanya. Tetapi orang yang sudah berdoa pun ya, juga jangan berhenti dalam doa. Dia mesti berusaha dan bergerak. Karena Allah, kata Nabi, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana rezeki dibagi Allah, tetapi untuk dapat apakah diam diri atau bergerak? Bergerak. Demikian juga akhlak untuk bisa berhijrah, dia pemberian dari Allah. Tetapi apakah kita berdiam diri atau kita mencari? Mencari. Jadi jawabannya adalah untuk bisa berhijrah pun kita mesti menyesuaikan dengan kondisinya. Kita cari teman-teman yang punya semangat yang sama. Karena satu tim pendaki gunung atau orang trekking jalan jauh sekian kilometer, kalau yang satu lemes bisa membuat lemes yang lainnya. Maka carilah teman yang satu semangat, satu visi, satu misi untuk kemudian bisa memulai dan sampai bersama-sama. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak pahami. Jadi ini masalah mualaf. Kemarin saya baca berita di Amerika, ada artis yang masuk. Selama ini dia Iya, baik. Yang pertama, amal baik dan buruk selalu dicatat. Semua manusia, orang Islam ataupun non-Islam, ya, semua amal baik buruknya dicatat. Nanti penghakimannya adalah di akhirat, kan gitu. Artinya dimaafkan atau tidak dimaafkan keburukannya, ya. Kemudian amal baiknya dibalas atau tidak balas, keputusannya di akhirat. Jadi poin pertama itu ya, amal baik dan amal buruk dicatat. Nah, dalam kehidupan dunia ada
dua keadaan yang menghapuskan amal buruk. Yang pertama adalah convert to Islam, masuk ke dalam Islam. Jadi orang yang non-muslim, semua amal buruknya ketika dia masuk Islam langsung digugurkan, dimaafkan karena dia setimpal dengan taubat. Setimpal dengan taubat. Nah, amal baiknya bukan hapus tetapi langsung masuk ke catatan amal baik. Jadi kalau amal buruknya dihapus, amal baiknya tetap semakin dipertegas, semakin diperjelas ketika masuk Islam. Nah, kalau orang non-muslim saja dia convert to Islam, gugur amal buruknya, dipertegas kebaikannya, apalagi orang Islam. Tetapi kalau dia itu bertaubat, orang Islam berzina, tapi kemudian dia bertobat, maka dihapuskan dosanya itu. Zina lagi, Pak Ustaz. Dicatat lagi. Zina lagi, dicatat lagi, dosa lagi kan. Dia tobat lagi, ya dihapus lagi. Ya, kata Nabi, ya, Allah itu tidak akan bosan sampai kamu yang bosan sendiri. Jadi bahayanya orang yang mengulang dosa, nanti dia nggak bosan berbuat dosa, bosan apanya? Bosan tobatnya. Paling tanggung nih, udah dosa tobat, mendingan dosa sekalian dah. Ketika ngomong gitu dia mati, belum bertobat. Itulah hukuman bagi dia, karena dia sering mempermainkan pertobatan. Akhirnya dia bukan bosan maksiatnya, bosan tobatnya, gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Dia bilang, ya Rasulullah, meskipun saya bukan orang Islam, dulu saya bukan orang jelek. Saya ngebebasin budak, saya ngasih makan orang, saya silaturahim. Itu gimana kebaikan saya? Kata Nabi, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Ketika kau masuk Islam, maka seluruh kebaikanmu ikut masuk ke dalam Islam. Sementara keburukanmu terhapus dari Islam. Tetapi orang Islam, ketika dia mengulangi dosa lamanya, dicatat lagi. Lalu gimana kalau dia nanti mati belum bertaubat? Nah, terkait dengan hukum akhirat, ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, semacam Imam Nawawi, dia mengatakan, in sya'a afa wa in sya'a azzaba. Tergantung Allah nanti. Kalau Allah mau memaafkan, dimaafkan sama Allah. Tapi kalau Allah mau hukum, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah amal yang bisa membuat Allah memaafkan orang terhadap kesalahannya? Ya, maka dibahas oleh para alim ulama dengan kisah fiktif, tapi buat analogi. Kalau misalnya rumah ini, Ibu Maria, jangan deh. Di sebuah rumah misalnya, ya, tuan rumahnya mengangkat babysitter dengan satpam, ya, babysitter dengan satpam. Babysitter untuk merawat bayi, satpam untuk menjaga rumah. Baik gak mereka nih? Baik. Terseleksi gak? Terseleksi. Tetapi di luar ada preman. Di luar ada preman, ya. Ternyata rumah itu ada kolam renangnya, tapi nggak di dalam, di sini, di luar. Ya. Sang bayi itu karena kelalaian babysitternya jalan menuju kolam renang. Kata babysitter, tugas saya cuma kasih makan. Setelah makan dia mau kemana bukan urusan saya. Ya. Ngelihat tuh bayi itu mau nyemplung ke kolam renang, didiemin sama dia. Ya. Sementara satpam ketika melihat juga sama. Tugasnya jaga rumah, bukan jagain bayi atau anak. Di saat yang sama preman lagi lewat. Maksud preman bukan orang jahat juga sih. Maksud orang yang lagi lewat gitu ya. Atau nggak apa-apa lah preman lah misalnya. Dia lihat, loh itu kok bayi menuju kolam renang. Maka dia langsung menerobos masuk. Diselamatkan tuh anak yang sudah nyemplung, hampir tenggelam, diselamatkan.
Pertanyaan saya, kira-kira kemana keridoan tuan rumah, bos nih, kepada babysitter, satpam atau preman? Preman, ya. Ternyata si preman punya hutang sama satpam. Ya, punya hutang sama satpam. Si preman sering ngecewain babysitter, janji mau nikah nggak nikah-nikahin juga. Ya. Apa kata bos majikan? Ya, berapa hutang dia? Biar saya yang bayar. Ya, 1 juta nih, 1 juta, kamu saya pecat sana. Bisa gak begitu? Bisa, meskipun yang preman itu tadi preman, nggak ada kait apa-apa. Tapi ini satpam, tapi karena dia menyelamatkan anaknya, dimaafkan. Udah, saya yang tebusin utangnya. Kamu kenapa gini? Udah, maafin aja dia. Dia udah tolongin anak saya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita kalau ngandelin ibadah kita, sholat kita, zakat kita, kurang bisa menarik keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi agama itu seperti anak. Agama seperti anak pada diri kita. Jadi Allah tuh senang sama agamanya. Karena agama isi perintah Allah. Agama isinya apa? Perintah Allah. Maka kalau perintah Allah itu dihormati, dijaga, Allah senang. Maka siapa yang senantiasa mengajak orang, yuk kita hadir pengajian, ya, kita mengaji, kita tahu nanti perintah Allah di sini apa, bisa jadi, bisa jadi kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang yang menyelamatkan anak seseorang karena kita menyelamatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat lain orang kumpul nggak perhatian dengan agama. Agama seperti anak yatim yang ditelantarkan. Tetapi kita kumpul di sini memperhatikan perintah-perintah Allah. Gimana Allah tidak ridho dengan orang seperti ini. Jadi untuk pertanyaan itu, saya tambahkan tadi, kalau tobat pasti dimaafkan. Kalaupun nggak tobat, kalau kita punya amal yang terkait langsung dengan agama Allah, seperti menyelenggarakan pengajian, mengajak orang untuk mengaji, menyediakan sarana dan prasarananya, ini bisa berkemungkinan mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mengamalkannya. Apakah Allah akan terima tidak? Tapi bagi mereka, terima dari kita. Allah yang tahu. Pasukan tahu. Kedua, saya sudah tasbih itu sama. Sudah mengamalkan enak. Merupakan kebutuhan bukan secara benar, tapi utuh karena menghadap Allah. Tapi 300 tapi coba aja. Karena apa? Ya. Bismillah. Salat awabin. Dalam hadis Tirmizi, dia hadis yang hasan sahih. Statusnya bukan lemah, bukan dhaif, tapi hasan sahih. Apa itu salatul awabin? Yaitu salat yang dikerjakan hina tarmadul fisal. Ketika anak onta bangkit dari tempat dia istirahat karena merasa panas. Jadi matahari itu naik memanasi lantai pasir sehingga anak onta naik. Maksudnya salat duha. Salat duha itu nama lainnya salatul awabin. Jadi orang yang mengerjakan salatul awabin yaitu orang mengerjakan salat duha di waktu matahari mulai memanasi lantai. Jadi orang itu bagus, kata Nabi, itu waktu yang paling afdol mengerjakan salat duha. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'i ada yang memperkenalkan salatul awabin ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dengan isya, yaitu 6 rakaat. Kiasnya seperti ini. Awabin itu artinya orang-orang yang bertaubat. Ya. Jadi orang yang berbuat maksiat di malam hari, pagi-pagi dia bangun tidur, sadar dia, astagfirullahaladzim, tadi malam bermaksiat. Lalu dia sholat duha, nah sholatul awabin. Maka kalau pagi ada kesempatan untuk bertaubat, maka malam juga ada kesempatan
bertaubat yang merasa dosa di siang hari, lalu ingat ketika gelap matahari terbenam, lalu dia sholat awwabin, maka dia termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau yang duha hadisnya hasan sahih. Kalaupun yang antara maghrib dan isya tidak disebut dalam hadis, tapi kias misalnya, tetapi sekarang hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya dibahas. Apakah sholat antara maghrib dan isya adalah diharamkan oleh Allah? Tidak. Tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dilarang sama Nabi orang sholat antara maghrib dengan isya? Tidak juga. Tidak ada yang mengatakan maghrib isya waktu dilarang sholat. Dilarang sholat itu setelah subuh, setelah asar. Itu pun sholat yang tanpa sebab. Ya, kalau ada sebabnya nggak apa-apa. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Batal wudhu, syukur wudhu. Kemudian orang meninggal, sholat jenazah. Ada sebab namanya, nggak apa-apa. Lalu sekarang yang ketiga adalah sholat awwabin. Apakah dia menggunakan cara-cara yang berbeda dengan sholat yang lain? Tidak. Syaratnya sama, rukunnya juga sama. Sehingga ini hanya masalah perbedaan istilah. Mereka menamakan sholat awwabin, tapi ada juga menamakan sholat mutlak namanya. Sholat mutlak artinya orang yang sholat awwabin antara maghrib dan isya, meskipun yang disebut Nabi itu sholat duha, itu tidak mengapa. Mengerjakan sholat antara maghrib dengan isya. Karena itu cuma sebuah istilah. Sama seperti qobliyah Jumat. Enggak dikenal istilah qobliyah Jumat. Tetapi kan dilarang orang untuk mengerjakan sholat? Tidak dilarang orang mengerjakan sholat sebelum sholat Jumat. Pembahasannya hanya pembahasan istilah saja di dalam ilmu fikih. Ini tidak masuk. Ini yang masuk. Tetapi inti sholatnya itu adalah tetap khairu maudu. Kata Nabi, as-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu adalah sebaik-baik amalan. Siapa yang ingin memperbanyaknya, silahkan diperbanyak. Sehingga ketika Umar bin Khattab menetapkan sholat tarawih itu 20 rakaat, kemudian orang-orang Madinah bilang, di Mekah mah 20 rakaat, ditambahin tawaf. Ditambahin tawaf. Di Madinah kan nggak ada Ka'bah. Kita kalah dong sama orang Mekah. Kita nggak 20 lah. Kita berapa? 40 rakaat. Ditambahin sebagai pengganti tawaf. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi masalah tadi soal awwabin antara maghrib dan isya itu tetap masih bisa dikerjakan dan diharapkan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sedekah itu kalau wajib namanya zakat. Ya. Kalau sunnah disebutnya sedekah. Tapi kalau wajib disebutnya zakat. Dia disebut wajib pada harta tertentu dan nilai tertentu. Katakanlah uang. Uang itu adalah harta yang wajib dizakati ketika dia mencapai nisab dan haul. Adapun penunaiannya, ya, bolehkah kita memberikan langsung kepada yang berhak atau harus kita serahkan kepada bazis atau basnas? Pertama, kalau lembaga itu diangkat oleh negara, ya, dan sudah berjalan dengan sempurna, maka kita bayarnya ke lembaga negara, ya, lembaga negara. Kenapa? Karena kalau kita nggak bayar di situ, kita terhutang terus seperti pajak, ya. Kita akan ditagih terus mana zakat, ya, karena kita bayar langsung ke mustahik. Jadi yang pertama, kalau ada lembaga yang diangkat negara dan sudah sempurna pelaksanaannya, bukan sekedar menunggu untuk menerima dan menyalurkan saja, bahkan dia bekerja. Mendata mana yang wajib zakat, mana yang menerima zakat. Kalau sudah ada seperti itu, maka bayarnya itu ke lembaga. Supaya kita tak terhutang terus. Tetapi kalau di negeri kita di Indonesia ini, maka itu dianjurkan. Tapi kan butuh declare. Kan kita nggak didata. Seperti pajak kan declare dulu kan.
Bahkan declare pajak dengan zakat lebih ringan yang zakat. Ya, artinya kita nggak mesti declare ke lembaga zakat. Kita bisa langsung memilih ke mustahik zakat. Maka yang pertama, kita harus memahami dianggap gugurnya zakat kita kapan. Pertama, kalau kita menjadikan lembaga negara itu sebagai lembaga resmi, maka sejak kita keluarkan zakat, gugur kewajiban kita, masuk pahala kita. Meskipun lembaganya nggak amanah. Kan sekarang di basis dipakai. Iya. Jelas ada kan. Iya. Ramai kan di media. Betul. Salah sasaran, misalnya. Salah sasaran. Disimpangkan malah, sengaja. Sengaja disalahin sasar. Maka, kalau kita masuk ke situ, kita udah gugur dosanya, gugur kewajibannya, dan pasti pahalanya. Dosanya yang tanggung. Tapi kalau kita tahu bahwa uang kita disalahgunakan, kemudian disimpangkan ke jalan yang lain, maka kita boleh dan harus malah menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya secara langsung. Ya, secara langsung. Maka kita mesti mengenal siapa yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Ya, ada 8. Samaniyatu asnaf. Khususnya orang fakir dan miskin. Lalu gimana cara kita mengetahui orang fakir dan miskin? Apakah kita perlu lihat buku tabungannya? Tidak juga. Biasanya kita ketika bertetangga, oh maaf, jangan ring yang lain dulu. Keluarga dulu ringnya. Ring, zakat itu untuk ring pertama keluarga. Ya, kita punya keponakan, ya. Kita punya abang atau adik, ya. Ketika mereka jatuh miskin, fakir, kita kaya, maka salurkan zakat itu kepada orang dekat kita. Tetapi nggak boleh yang wajib nafkah. Anak nggak boleh zakat ke bapak ibu, karena dia wajib menafkahi bapak ibunya ketika lemah. Atau ayah ibu ke anak, karena nafkah wajib atas orang tua ke anak. Atau suami ke istri, nggak boleh suami zakat ke istri. Tapi istri boleh zakat ke suami. Karena istri nggak wajib menafkahi suami. Istri boleh berzakat ke suami. Nah, maka ring pertama, kalau ibu orang kaya dan suaminya orang miskin, ibu boleh mengalokasi zakatnya untuk suaminya sendiri. Yang kedua, kepada kerabat-kerabat kita. Baru kepada tetangga-tetangga kita. Misalnya nggak sengaja ketika berangkat ke masjid, tetangga bengong, garuk-garuk kepala. Ketahuan nih dari gestur tubuhnya nih, garuk-garuk kepala ngapain nih? Bingung, anak sakit belum berobat. Bingung, anak belum bayarin sekolah. Bingung itu di warung ada tunggak utang misalnya. Ketika kita tahu langsung kita lunasi hutangnya, bayarin berobatnya, lunasi utang di sekolahnya. Itu boleh kita zakat secara langsung, bahkan dalam kondisi seperti ini lebih diutamakan daripada ke lembaga yang nyata-nyata belum tepat sasaran. Gitu, Pak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tadi mengenai zakat, Iya. sedekah. Ada istilah lagi infak, amal jariah, wakaf. Bagaimana ini? Berikutnya infak, amal jariah, dan wakaf. Pertama amal jariah dulu. Bahasanya bukan amal jariah, tetapi sodakoh jariah. Ya, sodakoh jariah gitu. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan. Jadi bukan amal. Sedekah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakan. Nah, jadi nggak ada istilah amal jariah dalam teks aslinya. Tapi terapan di negeri kita, sodako jariah dibahasakan amal jariah. Amal jariah adalah, maksudnya sodako jariah, yaitu pemberian manfaat suatu benda, yang selama bendanya itu dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir. Meskipun pemberinya meninggal dunia. Jadi kalau ibu mewakafkan tanah, berarti memindahkan hak milik dari pribadi ke Allah. Ya, kalau wakaf, memindahkan hak milik dari pribadi kepada Allah. Ini wakaf lillah.
Jadi punya Allah lagi, bukan punya saya. Tetapi manfaatnya untuk masyarakat umum misalnya. Maka selama barang itu wakaf, berhenti, nggak bisa ditransaksikan lagi, nggak bisa dipindah milikan lagi karena punya Allah, maka selama dia bermanfaat, pahalanya jariah, mengalir. Sedangkan infak, dia lebih umum. Infak pun dia nama setiap belanja. Sehingga orang kafir pun berinfak. Infak bukan hanya orang beriman. Orang kafir pun berinfak. Allah berfirman dalam Quran, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabilit taghut. Orang-orang kafir juga menggunakan uangnya buat kejahatan. Untuk keburukan maksudnya. Buat keburukan. Jadi ketika ada prostitusi, mengeluarkan pembiayaan nyewa hotel, itu juga namanya apa? Infak juga. Jadi setiap belanja itu istilahnya infak. Jadi belanja itu semua infak namanya belanja. Pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan. Dia umum, baik orang Islam ataupun non-Islam gitu. Jadi kalau dia buruk, nilainya buruk. Kalau baik nilainya. Jadi bahasanya infak bisa baik, bisa buruk. Kalau sodako udah pasti baik. Nah, sodako jariah berarti kebaikannya mengalir terus. Disebut wakaf nggak bisa ditransaksikan lagi karena udah pindah milik jadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Membuat masjid di Tarata, lantai itu dia yang Selama dia digunakan mengalir pahalanya. Iya, Pak. Jadi ada nih orang kita kasih duit, ya marah dia, banyak Cuma segini. ini teman lama nih, ya kan, pulang kampung. Terus saya juga marah, kenapa lu nitip duit sama gue, ya kan? Nggak ada nih, ambil lagi. Termasuk ayat walai itu bukan masuk ayat, tapi masuk hadis. Nabi bilang nggak boleh mengambil harta yang sudah dikeluarkan. Itu seperti menjilat ludahnya sendiri, ya nggak boleh gitu. Iya, iya. Jadi kalau Bapak udah kasih, besok jangan dikasih lagi. Jangan dikasih lagi. Kejadian di kampung saya. Iya. Kalau saya pulang selalu banyak teman kan. Dia bagi-bagi lah kan. Kadang marah ini apa? Begini gitu. Saya bagi negara lagi. Nama saya. Iya. Ada ayatnya saya ingat kan malah. Itu bukan ayat, itu hadis maksudnya. Kalau yang ayat tadi, wala yahuddu ala miskin, orang yang tidak memotivasi atau ngajak orang lain memberi makan orang miskin. Bahkan Bapak tadi lagi ngajarin secara tegas, nggak bagus seperti udah dikasih nggak bersyukur. Ini saya kasih orang lain aja. Kalau Bapak pindahin ke orang lain, udah jelas bolehnya. Tapi kalau Bapak nggak jadi ngasih, itu tadi menjilat ludah sendiri. Itu jangan diulangi lagi. Salahnya dia itu kayak ini. Iya, kesel gitu kan. Iya, emang mau umurnya panjang, sakit-sakitan nanti nggak mau kan? Ya. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh, tepat tidak meminta panjang umur. Ukuran panjangnya berapa juga, ya kan? Terus kalau panjang umur juga badan udah pada sakit semua, ngerepot orang, apa mau juga begitu? Waman nu'ammirhu. Iya, nunakisu fil khalqi. Jadi
jawabannya bukan boleh nggak boleh, itu nggak tepat. Nggak tepat berdoa panjang umur tuh nggak tepat. Iya. Saya doanya panjang umur loh. Sampai seberapa panjang, Pak? Iya. Jadi waktu saya sakit, sudah nggak ada harapan. Saya berdoa, sehatkan Allah, panjang umur saya. Yang ternyata dari udah ini udah koma sembuh. Berkat doa. Iya. Kejadian, Pak, berarti kan panjang umurnya tetap terukur kan? Tetap terukur. Karena nanti ada dalam ayat Quran, Allah berfirman begini, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Orang kalau bicara panjang umur pengennya 1000 tahun. Ya kan? Enggak bahasanya. Iya. Ini bahasanya kalau bicara panjang umur, orang pengen semua panjang umur. Tetapi yang dimaksud sebenarnya bukan panjang umur yang menderita. Dia ingin panjang umur, ya badannya sehat, urusannya lancar, kan gitu. Sehingga ketika mencapai umur-umur tertentu di mana dia nggak sehat, kemudian urusan jadi susah, ngapa-ngapain, tentu dia nggak mau panjang umur seperti itu. Tapi orang yang terancam mati, lagi sakit, dibilang koma, bakal hidup 6 bulan lagi, pasti, ya Allah panjangin umur, jangan 6 bulan, ya Allah, kan gitu. Tambah setahun, gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Maka nanti tepat. Ini hidup 1000 tahun lagi kan. Iya. Jadi tepat tidak tepatnya nanti ngikutin kepada orang-orangnya juga. Kadang-kadang panjang umur di orang yang ini tepat, di orang yang ini tidak tepat, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Soalnya nanti tanggal 13 September. Banyak yang doain saya punya. Iya. Tadi doa panjang umur boleh saja, ya. Tetapi pasti, ya, yang dimaksud panjang umur yang terukur kan, yang terukur. Adapun kalau cara doa dengan bertepuk tangan nggak boleh, dia bukan cara kita, ya, bukan cara kita, ya. Itu di Bangka. Kan nggak boleh nanti. Kalau dilayani tepuk tangan. Itu kan hanya lagu. Kalau berdoa nanti kan ada doanya. Iya. Jadi begini, Ibu. Iya. Di Al-Qur'an Allah sebut wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Jadi cara doa mereka yang menyekutukan Allah itu adalah dengan cara bertepuk tangan dan bersiul. Dan itu tidak dijadikan cara dalam Islam. Dalam Islam itu cara berdoa adalah dengan khusyuk, dengan rendah hati, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gimana kalau konteksnya lagu? Ya, karena sekarang semua dilaguin, jangankan doa kita, sholawatan dilaguin. Ya kan? Tapi kan tetap dia dalam hal-hal yang bisa dalam hal-hal yang sifatnya sewajarnya. Maaf Bu ya. Di dalam Islam itu doa itu terkait dengan ucapan. Doa terkait dengan ucapan. Dia terbebas dari berbagai macam gerakan-gerakan. Tetapi ada gerakan-gerakan tertentu yang dianggap itu tidak cocok dalam memanjatkan doa. Misalnya ada orang baca Quran sampai kayak orang Yahudi kan, sampai guncang-guncang seperti ini kan, nah seperti itu. Atau ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Nah, maka ini dijaga oleh Islam agar doa itu kembali kepada yang murni, yaitu sekedar ucapan. Adapun melantunkannya dalam bentuk yang berirama karena mengandung syair,
Boleh kan? mengandung syair tidak mengapa. Misalnya ibu baca itu. Apa sih? Sholat. Nah, itu boleh. Itu boleh. Tapi jangan sampai punya gerakan-gerakan yang dia semacam bertolak belakang dengan kehusyuan. Jadi yang paling bagus doa-doa itu adalah yang dicerminkan dalam sholat. Kan sholat dari bahasa artinya apa? Doa. As-sholatu doa. Sholat itu adalah doa. Gimana orang sholat tenang, ya kan? Khusyuk, gitu. Jadi saya rekomendasikan, kalaupun kita mau berdoa, maka lakukanlah doa itu dengan cara yang khusyuk seperti itu. Iya. Sebenarnya bahasanya bukan boleh nggak boleh gitu. Mana yang utama, mana yang menyelisih yang utama. Adanya keringanan untuk menggabungkan sholat dan keringanan meringkas sholat jadi 2 rakaat, berarti kita supaya ringan. Maka dengan menambah sholat sunnah, menyelisih yang lebih utama. Nah, gitu ya. Jadi yang bagus itu kalau memang jamak qashar, enggak perlu lagi sholat sunnah. Maka Nabi di dalam safar hanya mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena subuh itulah sholat yang nggak bisa dijamak dan nggak bisa diqashar. Ya. Jadi kalau mau tetap mengerjakan sholat sunnah, 2 saja dalam safar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat malam qiyamul lail. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Harus, bukan boleh lagi. Harus. Iya, hari itu juga. Jadi sholat yang di luar waktunya belum kita kerjakan, bukan sekedar boleh, harus dikerjakan. Gitu. Asar besoknya? Tidak. Dia kewajibannya fauron, bukan tarohi. Apa ti fauron? Segera. Tarohi diundurin nunggu asar lagi. Yang benar adalah langsung ketika dia hari itu juga tunai. Enggak nunggu asar besoknya. Langsung malam itu. Baik, orang sakit selama sebulan. Sakitnya parah. Selama akalnya masih berfungsi, dia sholat semampunya. Dalam keadaan tiduran. Bahkan dalam keadaan tak bersuci dengan air. Dengan tayamum saja. Bahkan tak ganti pakaian sekalipun karena nggak ada yang gantiin. Nggak bisa wudhu, apa adanya saja. Akalnya saja yang sholat, tetap wajib. Wajib sholat. Boleh nggak dijamak? Boleh. Ya, tapi qashar nggak boleh. Sakit tidak bisa menyebabkan qashar. Tapi sakit boleh mendatangkan jamak. Zuhur asarnya digabung. Jamak itu niatnya gimana, coba? Saya jamak apa? Iya. Niatnya coba. Sebenarnya secara ucapan itu tidak jadi syarat niat. Tapi kira-kira kalau ditanya nih, kok zuhurnya 8 rakaat? Bukan zuhur 8 rakaat, ini digabungin zuhur sama asar. Itu udah masuk niat. Kira kalau ditanya orang, dia ngerti langsung. Ya, kalau diucapkan begitu. Di sebagian mazhab, ada mengajarkan usolli fardhu zuhri, ya, misalnya aku sengaja sholat zuhur majmu'an, digabungkan lil asri kepada asar, takhiron karena dimundurin. Itu kan masalah bahasa doang. Tapi nggak jadi syarat. Yang penting ketika ditanya ngerti. Kok zuhur jam 4 sore jamak? Nah, berarti tadi ketika sholat dia hatinya sengaja menjamak begitu. Tumak nina artinya meletakkan tulang-tulang di posisinya atau berdiam sebentar di posisi yang sebenarnya. Ukurannya itu adalah berdiam sebentar, ya, berdiam asal dia udah berada di posisinya, diam sebentar itulah tumak ninah. Kapan saja?
Pertama adalah kata Nabi ar-ruku wa tuma'ninatu fi. Rukun salat itu ruku dan tuma'ninah. Berarti posisinya ketika ruku, ketika posisinya sudah pas lurus, dia diam sebentar sekira ucapan subhanallah 1 kali saja, lalu dia sami Allahu liman hamidah, udah tuma'ninah. Wal i'tidal wa tuma'ninatu fi. I'tidal ini rukun, tuma'ninahnya juga rukun. Jadi habis berdiri setelah kembali ke posisi semula, berdiam sebentar, ya itu sudah masuk tuma'ninah. Nah, jadi tuma'ninah itu pada ruku dan pada i'tidal. Ya, kemudian juga nanti ketika sujud, ketika duduk itu ada tuma'ninah. Kapan orang disebut tidak tuma'ninah? Kata Nabi seperti burung mematuk biji makanan. Allahu Akbar, ya Allah. Nah gitu. Jadi nggak ada berhentinya, bergelombang dia begini. Nah, kayak break dance begitu. Nah, itu namanya bukan sholat, namanya bukan sholat, namanya break dance begitu. Hah? Yang nggak mesti lurus. Bagi orang yang ada uzur nggak apa-apa nggak lurus. Bagi yang bisa lurus, dia lurus idealnya. Tapi bagi orang yang memang terhalang dengan penyakit, semampunya saja. Jadi sholat itu semampunya, ya, sesuai dengan kondisi tubuhnya gitu, ya gitu. Asal tidak dibuat-buat. Misalnya menunjukkan sholat khusyuk sampai begini nunduknya. Padahal badannya bisa tegak. Ya. Kecuali memang badannya udah bungkuk, maka dia nggak perlu negakin diri. Berdiri juga yang normal. Ya, selebar, senyaman kita diri bisa jejak gitu. Nggak mesti selebar segini atau sesempit ini. Buat aja yang nyaman. Maka Nabi mengukurnya rapat soft dengan mangkip. Kalau mangkip nggak bisa di setel, emang begitu kan? Nah gitu. Kalau kaki kan bisa disetel sesuai dengan kondisinya. Gitu. Iya. Ya. Pertama, kata Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, kalau kamu junub atau hadas besar, jadi termasuk hadas besar seperti orang junub hadas besar, maka dia mesti mengangkat hadasnya itu dengan mandi. Kalau nggak bisa mandi, diangkat dengan tayamum. Diringankan dengan tayamum. Tetapi tayamumnya itu hanya berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah yang menyertainya. Kalau sudah terpisah, dia mesti ulang tayamumnya lagi. Jadi caranya adalah bertayamum dengan niat meringankan hadas besarnya itu. Ya. Jadi niatnya itu listibahati sholah. Jadi orang yang selesai mens dalam kondisi sakit, tidak bisa mandi pakai air, maka niat tayamum dengan niat agar diperbolehkan sholat. Ya, misalnya gini, kalau diucapkan nih, nawaitu tayammuma listibahati sholah. Saya niat tayamum agar bisa sholat. Tepuk tanahnya, ringankan, basuh wajah, tepuk lagi, basuh tangan. Gitu. Tangannya nggak bisa gitu. Ya tadi semampunya. Boleh. Boleh minta tolong kepada orang lain. Kita sendirian. Berarti semampunya. Jam rumah saya benar. Iya. Maka ini Saya sholat nggak waktu sakit. Kan rumah sakit. Saya ke koma. Pada lihat kan. Iya. Terus jangan sholat kan. Iya. Pertama nih, untuk orang seperti ini, dia ngerjain sholatnya di akhir waktu, bukan di awal waktu. Karena kapan-kapan, jangan-jangan nanti ada orang yang datang bisa dimintain tolong. Jadi dia tunggu sholatnya sampai di akhir waktu. Kalau sudah tersisa sedikit waktu untuk sholat, nggak ada orang datang, maka sholat semampunya. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Tunaikan perintah Allah semampu kamu. Gitu.